dipersembahkan oleh Cappuccino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Pinjol kembali membawa malapetaka. Baru-baru ini, 2 keluarga bunuh diri karena diduga terjerat pinjol. Ada yang makan racun tikus, ada yang gantung diri. Dan begitu banyak pinjol ilegal diblokir oleh pemerintah. Tapi sepertinya belum ada yang sampai proses pidana di mana pelakunya diseret ke pengadilan. Ada apa? Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Belum lagi pinjol dipakai sebagai sumber dana untuk judol. Hanya per Oktober 2024, uang masyarakat untuk pinjaman sudah mencapai 75 triliun. Inilah Hot Room, jangan ada pinjol di antara kita. Di penghujung tahun 2024, pinjol kembali memakan korban jiwa. Kehadirannya yang dinantikan kini berubah menjadi ancaman bagi penggunanya. Selama tahun 2024 saja, sudah ada 4 kejadian bunuh diri yang pemicunya diduga karena terlilit pinjaman online atau pinjol. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menertibkan pinjol dengan ketat lantaran sudah sangat meresahkan masyarakat dan menelan korban jiwa. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK harus mengubah nama pinjol menjadi pinjaman daring atau pindar untuk merubah persepsi negatif masyarakat. Namun apakah usaha OJK dengan mengubah nama pinjol menjadi pindar sudah cukup? Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah pinjol yang telah merugikan masyarakat dan negara? Ekonomi bisa susah, masalah timbul tiap hari. Tapi jangan lupa tetap segarkan tubuhmu dengan minum kopi kesayangan Hotman, kopi luwak hitam premium. Lihat penampilan Hotman tiap hari segar. Karena apa? Kopi luwak hitam premium, aman di lambung. Ayo, satukan seleramu dengan Hotman Paris. Halo Bapak DPR. Ini gimana ini pinjol Pak? Kok makin merajalela, yang gagal DPR ngawasin OJK atau OJK yang gagal melaksanakan tugasnya? Siap Bung Hotman. Jadi menarik sekali memang. Saya terima kasih diundang hari ini tentang pinjol ini. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab kira-kira? Kan begitu Bung Hotman? Ya benar. Begitu banyak pinjol ilegal, tapi saya belum melihat ada yang dibawa ke pidana. Bahkan undang-undang kan bisa kenakan hukum penjara kan? Betul Bung Hotman. Jadi begini Bang Hotman, kita melihat yang pertama adalah siapa yang paling bertanggung jawab. Ini adalah penyelenggara pinjaman online yang ilegal, yang mereka sudah tega mengintimidasi, mematok bunga yang luar biasa kepada para korban-korban itu. Oke. Yang kedua adalah Komdigi. Siapa? Komdigi selaku wakil dari pemerintah. Ya. Kemudian di situ ada OJK juga yang harus ikut bertanggung jawab. Dan tentunya adalah APH, penegak hukum, kepolisian. Ya. Dan yang terakhir, kami juga ikut bertanggung jawab Bang Hotman sebagai DPR, sebagai pengawasan, bentuk pengawasan kita kepada para institusi yang kami sebut tadi. Jadi Anda setuju bahwa memang pengawasan kurang sehingga pinjol merajalela? Pengawasan sebetulnya itu punya keterbatasan Bang Hotman. Jadi pengawasan itu tetap sudah kita lakukan, tetapi seperti yang Bang Hotman sebut tadi, memang kami setuju, artinya ini belum ada solusi nyata bagaimana pinjol ini bisa membawa sesuatu hal yang baik kepada masyarakat. Kan OJK itu hanya blokir. Betul. Habis itu muncul lagi. Betul. Memang nggak ada cara lain. Kenapa nggak ditindak langsung dipertontonkan di sidang gitu, di sidang pidana? Jadi begini Bang Hotman, kami juga kemarin mungkin 2 minggu lalu kami di Gresik, Jawa Timur, kami melakukan sosialisasi dengan OJK. Kami lihat saat OJK ini berpaparan kepada masyarakat, banyak sekali masyarakat yang bercerita. Tapi OJK saya nilai, saya ngomong marah sama dia. OJK, Anda tidak bisa hanya terus-terusan berbicara tentang, oh kami buka call center. Bapak bisa adukan ke kantor kami, Bapak bisa hubungi 081 157 155. Kami sampai hafal ini Bang. Ya benar. Saya ngomong sama mereka.
Masyarakat ini tidak butuh hanya lapor dan ditampung. Ya. Tapi masyarakat ini minta bagaimana solusi nyata. Ya. Di sana ada Satgas Pasti juga, Bang Hotman, yang sudah dibentuk. Ada BI di dalamnya, ada kepolisian. Tapi ini tidak ada satu penyelesaian yang cukup kompleks. Artinya hanya mengambang. Jadi boleh nggak Bapak jawab bahwa berarti OJK yang gagal? Pimpinan OJK yang gagal bukan? Saya merasa kalau kita bilang gagal, kita tidak hanya bisa menyalahkan OJK. Atau tidak mau bekerja? Saya melihat OJK belum maksimal bekerja. Sama Satgasnya? Bersama dengan Satgas. Oke, Pak Agus. Ya. Ini gimana? Membuat masyarakat menderita. OJK tidak maksimum. Satgas tidak maksimum. Banyak orang bunuh diri. Gimana kebijakan publik di Indonesia ini, Pak? Kan suatu hal yang biasa kan? Ya. Bahwa di kita itu tidak pernah ada yang selesai. Tidak pernah ada yang selesai. Hal yang biasa. Ya, kita pandai membuat peraturan tapi tidak pandai menjalankannya. Itulah Indonesia. Menurut Bapak, terutama hal ini siapa yang gagal? Apakah OJK atau Satgas atau kepolisian? Tentu pertama OJK. OJK yang gagal. Dia Perlu diganti nggak OJK-nya? Ya perlu bahas lagi sih dengan Presiden. Perlu dibahas lagi. Halo Pak Prabowo, ini OJK gimana nih? Udah banyak rakyatmu yang bunuh diri. Yang kedua APH. Kan bertanggung jawab. Ya. Kenapa tidak bisa dibagikan? Dia punya kewenangan. Benar nggak bahwa banyak pinjol yang diblokir? Ya. Sementara undang-undang kan mengatakan ada sanksi pidana. Ya, betul. Tapi kita belum pernah melihat ada sidang pidana atas pinjol ilegal. Saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat? Ya, itu kan berarti ada persoalan di aparat. Kalau Bung Hotman mau menyapu lantai, sapunya kotor, bersih tidak lantai itu. Itu saja. Jadi kalau kita menyapu sapunya kotor, apapun bentuknya, lantai ini jadi gimana nih? Harus dimulai dari yang Bapak lihat sekarang ini akibat pinjol ini sudah seberapa parah? Sudah sangat parah. Kita sudah bicara bertahun-tahun yang lalu. Ya. Saya bilang kan memang ada pinjol yang resmi oleh OJK. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Thorik. Tetapi yang jumlahnya banyak sekali itu yang tidak resmi. Nah, dia bisa beroperasi tidak hanya di Indonesia, dia beroperasi ke luar negeri kan. Yang ada kan begitu. Nah, tetapi memang untuk mencegah teknologinya Komdigi. Masalahnya kita itu pakai Google. Kalau kita kayak Cina punya sistem sendiri, kita mudah menghentikannya. Gimana taunya masyarakat mana bisa. Pinjol legal dan ilegal? Kita tidak bisa menyerahkan pada masyarakat untuk memilih karena tidak ada. Dari mana? Gimana caranya? Ini ilegal atau tidak ilegal? Nah, itu tugas OJK. Rakyat pada waktu ya itu harus nggak bisa tahu. Ya. Karena itu kan pakai sistem. Maka itu karena kita sewa pakai Google, ya selesai. Kalau kayak Cina dan sebagian Korea itu kan punya engine sendiri. Dia bisa stop semua. Nggak masuk. Kalau kita kan jebol. Dari dulu sudah kita katakan. Walau kita punya hacker-hacker sangat canggih di Republik ini. Tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi lagi-lagi OJK. Karena dia tugasnya mengawasi kan sistem keuangan. Bukan DPR, kan DPR. Ya, DPR sebagai pengawas dari eksekutif. Iya, pengawas OJK. Iya. Kenapa? Kalau OJK berubah kan pengawasnya yang nggak bekerja juga nih. Siap, Bung Hotman. Jadi kami kemarin dengan diskusi terakhir di lapangan memang saya melihat solusi-solusi yang diberikan oleh teman-teman dari OJK atau Satgas Pasti ini bukan solusi yang konkret. Ya. Artinya solusi yang konkret adalah begini, misal kami memberikan satu sudut pandang, Bang Hotman. Bisa nggak kalau kita ini hanya tangkap tutup, ini pasti mereka buka lagi. Kita lihat digital ini sekarang berkembang luar biasa. Benar. Tapi bagaimana kita bisa menghentikan ini melalui proses yang baik? Hemat kami. Gimana menurut DPR? Hemat kami, Bang. Jadi kami kebetulan di Komisi 11 menaungi perbankan keuangan. Kita minta perbankan ini untuk melihat mereka harus tahu. Mereka harus bisa menjadikan dirinya sebagai pengganti dari pinjol itu, Bang. Maksudnya? Jadi pinjol ini kan memberikan satu kemudahan. Ketika orang ini mau pinjam duit, itu cukup dengan KTP. Ya. Kalau pinjol saja bisa, kenapa bank-bank kita Himbara ini tidak bisa? Oh, begitu. Ketika nanti itu Himbara kita yang kelola, bisa bekerja sama dengan fintech, atau bank-bank kita ini nanti bisa membuat software digital yang sistem yang sama dengan yang fintech buat, otomatis pengawasan kita akan mudah. Terus sudah tanya belum ke Himbara atau ke Menek BUMN atau ke yang lebih tinggi lagi?
Kami Kenapa belum tanya, Bang? Kami belum tanya, karena kebetulan kami baru dilantik Oktober kemarin, Bang. Baru dilantik Oktober, jadi masih cukup alasan untuk belum salah gua gitu ya. Ya. Siap, Bang. Jadi yang DPR dia memang keadaan makin parah atau tidak akibat pinjol ini? Ini udah makin parah, Bang. Ya. Tapi kalau solusi yang diberikan hanya tadi yang saya bilang, Bang, tangkap, kemudian tutup, kemudian masyarakat tetap bisa ngakses lagi dengan situs-situs baru lagi, aplikasi baru. Ini kapan selesainya? Jadi menurut kami, perbankan ini harus bisa menggantikan posisi daripada Jadi salah satu fintech solusi, sendiri. bank harus bisa menggantikan Keberadaan dari fintech ilegal yang merajalela di mana-mana ini, Bang. Baik itu resmi atau tidak resmi. Ketika perbankan ini hadir, Ya. negara hadir, otomatis satu, kita akan bisa meminimalisir itu, Bang. Kita akan bisa lebih mudah mengontrol itu. Jadi usulan dari DPR agar bank mengambil alih bisnis pinjol. Ketemu lagi di Hot Room. Siap. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Tulus Abadi dari Jayasan Lembaga Konsumen. Bisa nggak ceritakan pengaduan apa aja yang datang ke YLK? Ya, pertama sebenarnya sebelum ini menjadi marak, menjadi wabah sekarang, Ya. kami sebagai lembaga konsumen sudah melakukan public warning yang sangat keras waktu itu, Ya. agar masyarakat dan pemerintah mewaspadai adanya fenomena pinjol. Ya. Pinjol sebenarnya tadi ada sisi positifnya untuk menambah inklusivitas finansial masyarakat dan juga untuk tadi memudahkan interaksi yang berbasis digital Ya. atau transaksi. Tapi kemudian pemerintah ini kan tidak siap dengan fenomena booming digital. Jadi Ya. di satu sisi pemerintah memang membuka keran digitalisasi begitu masif, khususnya digital ekonomi. Tapi tidak memitigasi apa yang akan terjadi. Akhirnya seperti sekarang. Ya. Mengapa ini sangat penting? Karena masyarakat sebenarnya juga kontribusinya adalah literasi digital masyarakat itu kurang baik di kita dalam hal apapun, termasuk dalam ketika bertransaksi dengan pinjol itu tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak membaca syarat dan ketentuan. Ya, karena masyarakat hanya klik. Tapi kan sudah rahasia umum, pasti bunga dan dendanya tinggi banget. Tergantung, kalau yang ilegal pasti, tapi yang legal itu hanya 100% dari utang pokok yang ditetapkan oleh OJK. Ya. Nah, itu yang tidak dibaca oleh masyarakat. Sebenarnya tadi ketika masyarakat membaca syarat dan ketentuan yang berlaku untuk membedakan yang legal dan tidak, yang legal itu yang terdaftar di OJK, ada registrasinya walaupun ada sebagian yang dipalsu. Tapi yang tidak terdaftar itulah yang ilegal. Nah, yang terdaftar konyolnya hanya sekitar 110-an pinjaman online. Yang pinjam itu kan banyak masyarakat ekonomi kelas bawah yang gajinya UMR. Ya. Mana mungkin dia, Pak, dia cuma OB di kantor, mana tahu dia cara ngecek mana legal dan illegal. Ya itulah problem sosiologis kita dari pengaduan yang masuk selama hampir 7 tahun terakhir itu memang didominasi masalah pinjaman online. Bisa Bapak uraikan nggak perbedaan dari pengaduan masyarakat, perbedaan bunga dan denda legal dan illegal? Di mana beda apa? Ya tentu saja berbeda, baik hitungan bunganya maupun dendanya. Ya, karena di situ ada bunga, ada denda. Denda itu diberikan ketika konsumen terlambat di dalam pembayaran yang dijanjikan. Nah itu semua kalau yang ilegal memang berlipat-lipat. Nah kalau yang legal itu maksimum 100% dari utang pokok. Tapi kalau yang ilegal ya semau mereka. Nah ini yang kemudian menjadi berat, sangat berat. Dan apa yang buat masyarakat penyebab utama itu apa? Kenapa harus bunuh diri? Kalau mengapa harus bunuh diri? Teror. Diteror? Ya. Karena sebenarnya gini, ini juga faktor sosiologis tadi ya. Masyarakat ketika mengajukan utang kepada pinjol itu merasa gampang itu menggampangkan karena dianggap tidak ada agunan, tidak ada jaminan. Padahal yang masyarakat tidak sadari, agunannya adalah data pribadi. Agunannya adalah data pribadimu. Data pribadi itu bisa KTP, bisa foto, bisa nomor telepon teman, saudara dan lain sebagainya. Saya pernah menerima pengaduan seorang perempuan itu nangis-nangis karena apa? Fotonya yang berbaju seksi gitu akan di-blast oleh
pinjol ilegal itu. Kok bisa nyampe ke orang? Ya karena kalau yang ilegal itu bisa menyadap 100% apa yang ada di telepon kita, smartphone kita. Ya. Dari mulai foto, video, telepon, apapun bisa disadap. Ya. Dan kalau yang legal itu tidak boleh secara teori, secara normatif. Tapi yang ilegal ini kan menyadap seluruh jeroan di dalam handphone kita. Teror yang saya terima pengaduan itu memang membuat mereka stres berat. Ya bahkan terornya bukan gini Bang. Jadi misalnya dipermalukan. Menterornya kan dipermalukan di komunitas-komunitasnya. Ya, jadi dipermalukan di komunitasnya. Jadi ada pengaduan seorang ibu yang kemudian akhirnya bunuh diri karena dipermalukan di kelompok pengajiannya. Bahwa si ibu ini punya utang, tolong bilangin, balikin itu. Nah itu kan malu sekali. Nah karena di downgrade begitu akhirnya dia melakukan bunuh diri karena moralitasnya dijatuhkan di depan komunitasnya. Itulah yang sebenarnya data pribadi yang dijadikan agunan, kemudian caranya dengan melakukan demoralisasi di depan saudaranya, temannya. Jadi menurut lembaga konsumen siapa sekarang ini yang harus segera bertindak? OJK, DPR, atau siapa? Kalau secara general itu negara harus bertanggung jawab. Negara itu ya semua komponen yang terlibat di dalam ini. Sebenarnya pemerintah juga sudah membentuk Satgas investasi itu. Tetapi nampaknya tidak berjalan. Satgas tidak berjalan? Ya. Ya itu yang saya juga usulkan dan itu juga ahli-ahli IT juga menyepakati bahwa harusnya Kominfo waktu itu kerjasama dengan Google untuk men-take down aplikasi-aplikasi pinjol ilegal di Google Play. Karena itu hulunya. Ya kalau itu bisa dilakukan, selesai. Pak Yamin Ginting, Profesor Hukum Pidana, coba kasih kenapa banyak pinjol ilegal tidak diproses pidana? Ya, tentu yang bertanggung jawab pertama medianya dulu Bang. Ya. Medianya kan yang dulu konvensional ya, orang mainnya di tempat tertentu bertemu. Sekarang medianya sudah beralih, ruang publik itu sudah berganti dengan media elektronik. Ya. Tentu yang bertanggung jawab di negara kita ini terkait dengan media elektronik adalah Komdigi. Nah dia yang paling bertanggung jawab. Nah dari sisi finansial, karena ini lembaga keuangan non-bank, kita kembalikan ke OJK. Kalau OJK kan secara administratif, terkait dengan perizinan saja. Tapi keberadaannya dia ada di sana, yang izinnya ada atau tidak ada, yang bisa melakukan itu ditarik dari ruang publik yang sifatnya elektronik tadi adalah Komdigi. Terkait dengan pidana Bang, pidana itu sebenarnya kalau dia ilegal, sifatnya kan harus semuanya itu yang ada unsur pidana. Salah satu contohnya terkait dengan penyebaran informasi data pribadi. Kita ada undang-undang PDP sekarang ya, terkait PDP ini sudah ada sanksi pidana orang yang menyebarkan data pribadi tanpa hak. Kalau dia kalau dia pinjol yang nggak punya ilegal, yang ilegal, pasti data pribadi yang dia dapatkan itu ilegal. Pasti yang disebarkan itu ilegal. Nah nggak boleh, nggak punya hak, namanya orang ilegal. Pasti penyebaran juga ilegal. Nah itu ada pidananya. Di PDP itu sanksinya 5 tahun. Jadi bisa langsung ditetapkan tersangka dan ditahan begitu. Bahkan korporasinya kalau dia bentuk korporasi termasuk subjek di situ di PDP itu. Nah, jadi bisa sebenarnya tinggal kemauan daripada aparat penegak hukum tadi yang sudah disampaikan tadi. Dalam kelemahan kita satu lagi selain Komdigi apa? Cyber patroli kita kurang kuat, Bang. Ya, jadi kan kita ada sekarang ya, cybercrime ini kan ada pusat cyber patrol ya, yang tiap hari dia patroli terkait dengan kejahatan-kejahatan cyber gitu. Nah, salah satu kejahatan cyber yang kita harus tantangan kita ya ini, salah satu pinjol ini gitu. Jadi pemerintah, walaupun tadi Abang bilang, loh kalau nggak ada laporan, karena ini bukan delik aduan Bang. Ini termasuk delik biasa juga, yang artinya laporan model A juga masih bisa berlaku Bang di sini. Jadi kalau ada cyber patroli keliling ternyata dilihat ada pinjol, ditanyanya ke Kementerian OJK bilang ilegal, dia bisa. Cuma kan di sini pelaku bisnisnya itu adalah orang-orang berduit gitu loh.
Ya, jadi... Oh itu nggak jadi alasan dong Bang? Maksud saya dari oknum aparat polisi gimana ini? Ya artinya dia nggak boleh berkorporasi gitu. Artinya dia nggak boleh bekerja sama. Justru walaupun dia berduit, tapi karena kan abang bilang tadi kan ada yang bunuh diri, rakyat kecil. Itu kan banyak jumlahnya begitu. Jadi saya kira untuk menegakkan suatu keadilan jangan kompromi dengan seperti ini Bang. Jadi tim task force ya. Saya nggak tahu apakah sudah terbentuk tim task force, harusnya sudah ada tim task force. Yang paling serius itu kan karena ancaman debt collector. Ya. Itu kena pasal berapa itu? Lah, kalau ancaman debt collector itu kan ada 368. Ya. 366 itu tentang pemerasan atau perbuat tidak menyenangkan di 335. Ya. Nah, itu bisa diterapkan kepada mereka. Kalau dia debt collectornya ngemplang atau mukul, ya itu kena penganiayaan lagi. Gitu. Cuma disitulah masalahnya Pak. Ini orang susah, ya. Yang gaji juga UMR sudah terjadi pinjol. Ya, lihat kantor kepolisian dia ketakutan, walaupun dia sebagai korban. Gimana itu? Harusnya nggak seperti itu. Jadi setiap ada pemerasan debt collector yang tidak resmi ya. Sekarang kan debt collector kan ada juga yang memang resmi ya, memang tugasnya seperti itu. Ada juga yang nggak resmi. Kalau nggak resmi dia melakukan tindakan pemukulan, pemerasan, bahkan. Jadi ini nggak boleh. Prof mengusulkan agar masyarakat berani membuat laporan polisi begitu. Harusnya berani terhadap tindak pidana kekerasan. Kita kemarin contohnya satu aja Bang, terkait dengan undang-undang fidusia. Kan dibilang nggak boleh langsung melakukan sita kalau belum ada putusan penetapan pengadilan. Banyak kan sekarang orang yang melakukan sita tanpa putusan pengadilan. Akhirnya dilaporkan dan kena. Ada beberapa putusan yang menyatakan pidana. Ada tersangkanya juga. Jadi bisa. Jadi sebenarnya sekarang edukasi terhadap masyarakat. Kalau ada debt collector contohnya yang melakukan tindakan kekerasan, tindakan perbuatan, atau mengambil barang tanpa hak, tanpa izin penetapan pengadilan, bisa. Jadi masyarakat harus belajar untuk berani mengambil tindakan hukum. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ovaltino Malt, kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room. Halo pemirsa yang sudah umur 40 ke atas. Contohlah Hotman, kenapa tetap segar? Ingat, makin tua orang, ingatan berkurang. Jangan sampai nanti anak istrimu kau tidak kenal karena lansia. Caranya apa? Saya udah banyak ketemu orang yang kenal lansia, keluarganya. Caranya sering minum kopi. Kopi adalah salah satu cara mencegah kurang ingatan. Inilah dia kopi luwak hitam premium yang Hotman selalu pakai sehingga siapapun saya ingat, kasus apapun saya ingat sampai sekarang. Termasuk 400 aspiri saya ingat semua namanya. Pak Agus. Ya. Masyarakat banyak bunuh diri. Pinjol di mana-mana. Ilegal juga banyak. Tapi kok OJK bisanya cuma ganti nama doang. Dari pinjol menjadi apa? Pindar. Itu menurut Bapak itu benar nggak sih, kerja nggak sih OJK itu? Soal benar tidak benar itu kreativitas mempermudah persoalan saja. Iya, maksudnya kok hanya kulitnya doang gitu? Iya, itu dia harusnya tidak begitu, mencari itu tadi, mengawasi lalu dengan APH harus bekerja sama. Sekarang kan ini APH tidak jalan Bang. Tidak jalan. Kalau penegak jalan saya pikir selesai. Jadi, karena ada yang dipidana kan. Oke. Kalau tadi kan DPR mengatakan dari himbara pinjaman bank. Kalau koperasi gimana? Jadi pinjol itu diganti koperasi. Sama saja. Hobi kita itu memang mengentit. Mengentit itu kan bahasa Betawi. Apa itu? Mencuri kan? Ya. Hobi kita ini. Jadi mau dibikin apapun, kalau pengawasannya dan penegak hukumnya tidak jalan, tidak jalan. Begitu ya? Mau kok ganti apalah itu namanya? Ya. Nggak bisa. Penyebab orang pinjol sekarang ini apa? Apakah begini, judol karena atau pertumbuhan kita kan rendah sekali. Kenapa? Pertumbuhan ekonomi kita rendah. Oke. Jadi pupuk dikorupsi, pupuk dikorupsi, ya kan? Ya. Kemudian apalagi semuanya dikorupsi, sehingga lalu dia di PHK. Ya. Ya sekarang tugas pemerintah ciptakanlah lapangan pekerjaan yang banyak supaya mereka bekerja tidak ke arah. Kalau judol benar-benar sangat faktor utama ya penyebab pinjol. Iyalah, karena di judol itu Anda berjudi 1-2 kali di set menang. Ya. Begitu ketiga baru dia habis, nah lalu muncul tuh keluar pop up bahwa Anda pinjam sekarang diambil, main gitu terus.
Oke, lembaga konsumen. Cara penagihan itu, kalau cuma pinjaman-pinjaman kecil, ya kan, itu kan perusahaan pinjol nggak mau datang turun. Gimana mereka cara penagihannya? Sehingga susah untuk ditindak. Utangnya kan kecil, sehingga kalau untuk mengirim petugas debt collector itu kan ongkosnya besar dan segala macam, sehingga dikirimlah dengan cara menelpon. Tapi sekarang kan maraknya utang pinjol ini sebenarnya kalau secara sosial ekonomi karena faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan. Ya, karena di negara lain juga ada, tapi tidak menimbulkan masalah. Sedangkan kita timbul masalah karena kemiskinan tadi. Jadi akar persoalannya tadi ada meningkatkan daya beli dan juga memberantas kemiskinan sebenarnya. Karena faktornya kemiskinan itu. Ada berapa banyak pengaduan ke lembaga konsumen dari pinjol ini? Ada berapa? Berapa ratus? Ya, yang jelas sejak 5-7 tahun terakhir itu produk jasa keuangan itu menduduki ranking pertama. Ranking pertama? Ranking pertama. Dan salah satu produk jasa keuangan itu adalah pinjaman online. Dan kalau kita menyoal OJK, memang kita sudah lama menyorot. Kinerja OJK memang patut dipersoalkan. Kinerja OJK patut dipersoalkan? Ya, karena apa? Karena dengan adanya OJK, harapannya atau trennya itu kan memang fungsinya untuk meningkatkan pelindungan konsumen jasa keuangan, itu tugasnya. Tapi sejak adanya OJK, pengaduan masalah jasa keuangan itu terus tinggi. Beda di negara lain setelah ada OJK, itu pengaduan jasa keuangan itu turun. Seperti di Hong Kong misalnya, pengaduan jasa keuangan di lembaga konsumen di sana itu hanya ranking 15. Di kita itu ranking 1 selama bertahun-tahun. DPR, kenapa? Gitu. Apa mungkin bisa di stop? Pertanyaannya itu. Kan pinjaman itu kan melalui elektronik. Apa mungkin bisa pinjol di stop legal maupun ilegal? Saya rasa Bang, dengan saran kami tadi, ketika negara ini hadir, pemerintah ini hadir di era kepemimpinan Pak Prabowo sekarang, dan tentunya kita akan dukung, kita harus berikan kesempatan lembaga keuangan kita untuk menggantikan peran pinjol yang ada di negara kita ini. Contoh apa? Mau pinjam duit misalnya, ini dipermudah, cukup dengan KTP. Atau diaturlah nanti regulasi bagaimana pemerintah dan OJK duduk bersama dengan Bank Indonesia, memberikan satu regulasi yang sangat mudah. Bagaimana orang itu bisa mendapatkan satu pinjaman yang non-konsumtif. Pasti rakyat ini lebih memilih dan mengenal untuk memilih lembaga negara yang ada daripada pinjol yang tidak resmi, Bang. Sebenarnya ini saya tambahkan, kalau yang legal itu memang dari sisi digital ekonomik itu positif untuk meningkatkan inklusivitas keuangan masyarakat yang selama ini tidak bisa berinteraksi dengan perbankan karena ada kendala jaminan dan lain sebagainya. Benar. Tapi kemudian muncullah pinjol ilegal. Ini pinjol ilegal ini penumpang gelap yang tidak diantisipasi oleh pemerintah. Dan akhirnya sekarang menjadi wabah baru dan sangat sulit untuk mencegah dan karena hulunya tidak diberantas. Tapi Bang Agus tadi kan mengatakan sapunya kotor. Tapi kan di satu pihak memang masyarakat sebagian memang nggak mau bayar. Ya, itu kan? persoalan. Itu persoalan. Karena nggak ada agunan itu. Karena dia merasa mudah dan saya dikasih. Nah terus ya nggak bisa bayar. Dia bisa kasih pinjam uang saya, berarti kan dia kaya. Ngapain kita balikin? Apalagi nggak ada agunan kan? Nggak ada agunan, nggak ada apa-apa. Pakai agunan aja ngemplang. Nah, jadi secara sosial kita itu kalau yang mampu dia korupsi, yang tidak mampu dia tadi. Jadi caranya agar pinjol aman, pastikan di handphone kamu jangan ada gambar-gambar porno, jangan ada gambar-gambar seksi, agar kamu aman begitu. Iya. Sama kencan-kencan yang dulu hapus dulu semua. Saat ini Bang, saat kita install aplikasi itu sebenarnya kan kita diminta permission tuh Bang Hotman. Iya. Izinkan akses kontak, izinkan akses galeri, foto. Lah itu dia ketika kita mengizinkan, maka disitulah terjadi pencurian data Bang. Ya sebenarnya dulu Pak Mahfud MD pas menjadi Menko itu kan pernah agar mengemplang saja. Oke. Dia kemplang itu juga bisa, tetapi asal tahan terhadap teror yang diberikan. Enggak, OJK pernah bilang di satu rapat juga bahwa kalau yang tidak sah, tidak legal, ya nggak usah dikembalikan. Ya kan masalahnya ada di terornya ini. Kan banyak juga pinjol ilegal, sengaja uangnya ditransfer, walaupun sebenarnya belum resmi diminta. Oh, itu saya agak menarik juga. Pengaduan di kami, salah satu pengaduannya itu adalah dia tidak mengajukan aplikasi hutang, ternyata ada uang masuk ke rekening dia. Benar. Karena ada orang ngirim ke rekening Bung Hotman,
Tiba-tiba dia telepon, saya salah kirim, tolong itu kirim ulang uang. Nah itu langsung kena itu. Nah, itu penipuan. Penipuan. Ya. Kenanya di mana? Ya kita dikembalikan kan uangnya balik, terus dia punya nomor, itu tadi diselipin langsung masuk uangnya. Bahwa Anda itu punya pinjol gitu loh. Ini sulit, makanya aparat penegak hukum yang harus canggih. Jadi dari segi elektronik apa yang harus yang kelemahannya utama tadi apa? Diakses apa aja diminta agar masyarakat tahu kalau orang pinjol itu harus kasih apa aja? Jadi saat masyarakat install nih aplikasi pinjol nih Bang ya, di situ pasti dimintain permission, artinya izinkan kami untuk akses kontak Anda, izinkan kami akses file foto galeri Anda, izinkan dan macam-macam yang lain Bang. Lah artinya di situ saat kita mengizinkan secara tanpa kita sadari itu berjalan di latar belakang handphone kita, walaupun kita nggak lagi ngapa-ngapain nih, dia akan mengambil data-data kita Bang, kontak-kontak handphone kita, foto-foto kita tadi yang kita bilang tadi, di mana itu nanti akan digunakan oleh mereka saat mereka tidak melakukan kewajibannya untuk membayar, ini akan dijadikan sebagai senjata mereka untuk intervensi. Dan itu yang paling ditakutkan. Itu yang paling ditakutkan, Bang. Itu yang sampai buat orang stres karena tetangganya tahu, karena teman-temannya tahu, teman-temannya pun ikut diteror semua Bang, tidak hanya dia. Oke, pada saat dapur sudah harus mengepul, pada saat kebutuhan judul sudah sangat mendesak, bagaimana caranya untuk tidak pinjam-pinjol, mencegahnya, ya kan? Oke, kita jawab pertanyaan itu sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau, kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Thorik DPR. Sudah puluhan tahun kita membahas pinjol ini. Satu pun nggak ada solusinya. Mutar-mutar terus. Anda tadi mengatakan tutup aja pinjol. Apa itu mungkin? Jadi begini Bung Hotman, memang apakah itu mungkin? Ini perlu satu keberanian saja. Kita tidak boleh memberi dua ruang sisi. Artinya di satu sisi kita memberikan izin, ini ada celah. Sebagian ini dijadikan dalam tanda kutip resmi. Sebagian lagi ini ilegal. Ini sampai kapan? Di sini ada ruang yang bisa dimainkan. Artinya pemerintah harus punya keberanian karena masyarakat korban ini udah banyak sekali. Tapi ditutup pun pinjol kan ilegal tetap bisa. Masih tetap bisa Bang. Caranya tadi yang seperti yang saya sampaikan, begitu ini ditutup, artinya pemerintah akan menggaungkan informasi bahwasanya seluruh pinjaman online ini adalah sesuatu yang tidak resmi. Namun di satu sisi kita juga harus membuka peluang, memberikan kemudahan pada masyarakat sampai tingkat paling bawah, kelas mikro, untuk mendapatkan kemudahan. Artinya lembaga pemerintah melalui Himbara atau yang lain-lain ini bisa kasih memberikan pinjaman lain dalam bentuk yang semudah mungkin, sesederhana mungkin, yang itu bisa dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat paling bawah. Emang pemerintah punya duit Pak? Lah caranya bagaimana? Tentunya kan kita khawatir nih Bang, banyak yang nggak bayar dan macam-macam nih. Lah kita duduk bareng dengan OJK, dengan stakeholder terkait, bagaimana membuat satu regulasi ini yang betul-betul mudah tapi aman Bang. Jadi saran dari Bapak adalah ganti pinjol dengan pinjaman dari perbankan gitu dan dikasih kemudahan. Betul. Oke. Kalau Pak Tulus, pertanyaannya, kalau pinjol tetap berlanjut, bagaimana caranya masyarakat waktu meminjam agar dia aman di kemudian hari? Kalau solusi secara digital dan sosiologis kan si konsumen ini kan mestinya membaca syarat dan ketentuan yang berlaku ketika akan melakukan transaksi pinjam-meminjam atau transaksi e-commerce juga misalnya. Nah, sialnya ini jarang yang membaca itu. Ya, ini yang sebenarnya solusi di sisi masyarakat adalah meningkatkan literasi digital masyarakat. Karena kita itu kan paradok, dibuka keran digital yang begitu luas, padahal masyarakat secara sosiologis belum siap dengan literasinya. Ya karena dari data literasi kita itu hanya 3,5. Itu rendah, tetapi yang legal ini sudah aturannya nggak boleh. Dari OJK tidak boleh mengambil data-data yang tidak perlu, kecuali yang disebutkan dalam aturan OJK. Tetapi yang masalahnya yang terjadi adalah yang ilegal, siapa yang ngatur? Karena dari pengaduan yang masuk ke kami dan data di lapangan yang ada, mayoritas itu ilegal. Karena yang legal kan ya 110-an yang terdaftar di OJK, artinya yang 3.000-an itu adalah ilegal.
terkait dengan pelindungan data pribadi, ya tidak mudah, jangan terlalu mudah menyerahkan data pribadi kita untuk keperluan apapun, apalagi yang di ranah digital. Ya, itu kesalahan kita juga. Masyarakat itu terlalu mudah menyerahkan data pribadi kita untuk keperluan-keperluan yang tidak urgent atau yang tidak ada syarat ketentuan yang berlaku, ya, baik itu di medsos ataupun di pinjam meminjam atau keperluan lain. Gitu. Oke, Pak Agus. Jadi apa saran Bapak terakhir ini kepada pemerintah maupun kepada rakyat mengenai pinjol ini? Ya. Perlu tindakan yang sangat ekstrim atau apa? Apa mungkin diganti dengan pinjaman himbara dari perbankan? Itu dulu pernah dilakukan, ya, terakhir KUR gitu. Yang banyak jadi tidak bayar kan UMKM-nya terus diputihkan. Jadi sama saja. Jadi secara apa ya? Secara sosial kita itu memang sakit menurut saya. Secara sosial kita itu sakit. Dari bawah sampai level atas. Jadi kalau bisa gratis kenapa kita harus kembalikan atau bayar? Benar. Jadi sekarang ini ya tentu peraturan yang sudah ada laksanakan. Lalu si aparat penegak hukum ini harus tegas, tugas dia kan hanya itu. Kemudian OJK mengawasi cara kerja situ. Kalau enggak sudah ditutup. Nah, yang terakhir sudahlah bikin engine sendiri. Jangan pakai Google. Kan nggak bisa. Saya pernah misalnya waktu itu handphone kita dihack. Saya minta supaya ini dicabut, nggak bisa. Google nggak boleh. Loh kok gimana? Padahal di kita. Nah jadi maksud saya, bikin aja sendiri engine. Pasti orang-orang kita jago-jago, pintar-pintar anak muda itu bisa buat. Cuman mau atau tidak. Kalau enggak ya tergantung Google ya seperti sekarang. Kita nggak bisa apa-apa. Jadi Anda sangat pesimis ini masalah pinjol akan bisa diatasi. Ya, ini kan kelanjutan babak berikutnya dari pinjaman KUR dan sebagainya itu. Yang macet. Nah ini kalau ini mau diputihkannya bagaimana? Kan nggak mungkin. Ya, belum tentu orang yang pinjol itu untuk judo. Gimana kalau tiba-tiba Pak Prabowo membuat peraturan bersifat publik, semua pinjol ilegal dia dinyatakan tidak berlaku. Ya harus gitu. Batal demi hukum. Cuma kan memutusnya itu kemudian nggak? Setuju, Bang. Setuju aja. Bikin proklamasi begitu. Ya, Setuju, cuma kan itu kalau masih pakai kita engine-nya sama, ya mereka pasti punya kontrak dengan pengguna Indonesia kan gitu. Ya dibayar atau tidak, pokoknya batal demi hukum begitu ya. Setuju. Itu salah satu. Ya. Gimana itu Pak Jamin kalau tiba-tiba Pak Prabowo bikin undang-undang atau perpu, pokoknya pinjaman ilegal, pinjol batal demi hukum. Dan tidak boleh menagih kembali gitu. Saya kira nggak perlu kelas Presiden Prabowo ngomongnya. Ya ini kan udah menyangkut jutaan rakyat. Nanti bisa aja contohnya dalam setiap kasus yang dihadirkan di persidangan, hakim memutuskan sebagai suatu bentuk jurisprudensi apakah SEMA. Iya, tapi kan untuk ke pengadilan rakyat OB ini kan nggak punya keberanian untuk bersidang. Nggak punya keberanian, ngadu ke polisi aja nggak berani. Iya, karena kalau seperti itu nanti seakan-akan intervensi daripada presiden untuk yang sifatnya kasus. Kemarin bunga UMKM apa? Dihapuskan. Dihapus, bisa. Iya. Yang sah aja bisa dihapus. Kenapa yang tidak sah tidak dihapus? Tadi sudah dikatakan Bang Hotman. Jadi kalaupun nanti dikatakan seperti itu, pinjolnya kan tetap ada ya, yang ilegal. Dan orang tetap juga seperti itu. Nah, terjadilah di gross rate itu terjadi pertikaian, contohnya pemaksaan untuk pemerasan, lalu ada hal-hal yang bisa berbahaya karena dia nggak mau bayar. Nanti alasannya apa? Alasannya presiden sudah bilang, ini presiden sudah bilang nggak perlu bayar. Oh mana presidenmu dihajar sama. Nah, jadi pertikaian itu mungkin akan bisa lebih menegangkan situ. Tapi yang paling penting menurut saya penegakan hukum ini lebih diutamakan, terlebih terkait dengan take down tadi itu. Saya sangat setuju ya. Jadi pinjol ilegal itu harusnya ya apakah dia Kemendikbud itu harus men-take down yang bersama-sama dengan OJK. Itu aja tugasnya. Jangan dibiarkan hidup subur gitu. Karena sekarang teknologi ini setiap orang bisa pegang handphone, bisa bikin aplikasi, bisa minjam. Tapi kalau barangnya nggak ada di handphone, mau kemana dia mau pinjam? Kan nggak ada begitu. Jadi itu yang harus dilakukan menurut saya. Jadi itu bisa diperintahkan kalau Pak Prabowo mau perintahkan Kemendikbud dan perintahkan OJK, Badan Cyber Nasional, untuk men-take down semua terkait dengan pinjol dan tidak boleh ada lagi. Itu saja. Jadi kan gampang. Artinya
Itu tugas mereka sebenarnya, begitu kan. Cuma tugas itu dilakukan dengan baik atau tidak. Karena itu dilindungi juga, masalahnya bagaimana? Nah, saya pikir ya itu tadi Pak, Bang, engine-nya diganti lah, udah Indonesia bikin sendiri, Korea bisa. Jadi pemerintah mesti ada China batasan bisa. waktu, Bang. Mungkin diberikan batasan waktu kepada, mungkin sekarang yang menangani Satgas Pasti nih namanya, Bang. Ya. Lah Satgas Pasti ini diberikan ultimatum bahwasanya ini harus ada jalan keluar exit Tapi di terakhir. satu Sampai pihak berapa lama? pinjol ini bermanfaat. Kan? Iya, iya Bermanfaat. betul. Di satu pihak bermanfaat kan? Betul. Kalau kan yang yang legal, legal, Bang. yang legal Kalau ya. ilegal tidak Jangan bermanfaat, Bang. Yang legal bermanfaat. Yang legal ya. Yang legal bermanfaat, yang tidak legal bermanfaat. Oke, kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Saran saya kepada Pak Prabowo, mantan klien saya 25 tahun, dulu sering minta nasihat saya, sekarang udah lupa sama saya. Agar contohlah di Cina. Saya usulkan secara pribadi, keluarkan undang-undang. Semua pengusaha pinjol ilegal dihukum seberat-beratnya dan pinjamannya itu demi hukum, batal demi hukum. Buktinya UMKM dihapus. Kenapa pinjaman ilegal tidak bisa dihapus? Jadi keluarkan perpu segera, perpu lagi. Nggak, kalau nunggu DPR kelamaan. Keluarkan perpu, semua pinjaman ilegal batal demi hukum, tidak berhak menagih dan penyelenggaranya dihukum berat. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Yuk Pak, silahkan situ Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.